Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengambilan sampel dari kelompok 8. Pendahuluan. Penelitian merupakan proses sistematis yang bertujuan menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis data, dan penarikan kesimpulan untuk menghasilkan pengetahuan dan yang bermanfaat. Secara umum, penelitian dibagi menjadi dua, pendekatan utama, kuantitatif dan kualitatif. Dua teknik sampling non-probabilitas yang paling umum dan efektif, dan dalam penelitian kualitatif adalah provokasi sampling dan snowball sampling. Sampel secara sederhana diartikan sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, sampel adalah sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi. Non-probability sampling. Teknik non-probability sampling ini adalah metode pengambilan sampel di mana tidak semua angka atau anggota dalam sebuah populasi memiliki kesempatan yang sama untuk diterpilih menjadi sampel. Artinya, terdapat perbedaan dalam kesempatan yang umumnya diakibatkan oleh subjektivitas peneliti dalam memilih sampel dari antara populasi. Nah, selanjutnya pengambilan sampel dengan teknik non-probability sampling terdiri dari 4 teknik, yaitu yang pertama, provokasi sampling. Provokasi sampling adalah sebuah cara untuk mendapatkan sampel dengan memilih sampel di antara populasi sesuai dengan yang dikehendaki oleh peneliti. Pada teknik ini, peneliti memilih sampel purposif bertujuan secara objektif. Kelebihan yang pertama, sampel yang digunakan adalah sampel yang memang dibutuhkan untuk penelitian. Yang kedua, tergolong mudah untuk dilaksanakan dikarenakan sampel yang terpilih biasanya mudah ditemui atau didekati oleh peneliti. Kekurangannya, yang pertama, dalam segi jumlah sampel yang dipilih tidak ada jaminan mewakili. Yang kedua, karena tidak menggunakan sistem acak, maka kemungkinan risiko bias meningkat. Yang ketiga, kesimpulan yang dihasilkan dapat digeneralisasikan. Yang kedua, constitutive sampling. Cara ini terapkan dengan memilih sampel setelah sebelumnya menetapkan kriteria yang harus dipenuhi. Sampel diambil dalam suatu kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peneliti sampai jumlah sampel terpenuhi. Ada juga kelebihannya. Yang pertama, biasanya pengambilan sampel lebih representatif jika dibandingkan dengan simple random sampling. Yang kedua, dalam suatu populasi diambil sampel secara merata. Ada pula kekurangannya. Yang pertama, tidak dapat memperkirakan tingkat presisi karena tidak menggunakan pemilihan acak. Yang kedua, sistem dapat berinteraksi dengan pola yang tersembunyi dalam populasi. Yang ketiga, convenience sampling atau accidental sampling. Metode ini menggunakan subjektivitas peneliti atau spontanitas. Jika peneliti menilai bahwa sebuah subjek memenuhi kriteria dan kesempatan peneliti juga ada, maka pengambilan data dilakukan. Tetapi jika peneliti merasa bahwa peneliti harus dihentikan, maka penelitian pun harus dihentikan. Ada pula kelebihannya. Yang pertama, sangat mudah, hemat tenaga, waktu, dan uang dikarenakan tidak terikat dengan kriteria tertentu. Yang kedua, memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, tidak terikat oleh banyaknya aturan. Kekurangannya, yang pertama, hasil penelitian yang dihasilkan masih kurang akurat dan kurang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, hasil penelitian lebih sering ditolak karena dianggap analisis yang tidak serius.
Yang keempat, sonobal sampling. Dalam pendekatan ini, peneliti mula-mula mengontak beberapa responden potensial dan menanyakan mereka apakah mereka mengenal seseorang dengan karakteristik yang sama yang dicari dalam penelitian ini. Misalnya, jika peneliti ingin mewawancarai seorang manajer penjualan, peneliti harus mencari manajer penjualan yang dikenal lalu meminta tolong padanya untuk mencarikan lagi manajer penjualan selevel dia yang dapat dijadikan sampel. Ada pula kelebihannya. Yang pertama, awal penelitian yang menimbal karena apabila kekurangan data dapat dengan mudah dicari dengan dikerucutkan saat dengan diteliti. Yang kedua, membuat peneliti menyadari akan kelompok responden yang sebelumnya tidak pernah mendapat perhatian. Yang ketiga, hasil akhir penelitian yang cukup akurat. Yang ada pula kekurangannya, memerlukan biaya yang cukup banyak apabila tidak mempunyai jaringan responden yang tepat. Yang kedua, apabila tidak teliti dalam melakukan perhitungan, risiko salah mendapatkan jaringan responden justru menyebabkan sulitnya penelitian. 6. Kota sampling. Kota sampling dilakukan dengan menentukan jumlah responden tertentu pada tiap kategori populasi, misalnya kuota laki-laki dan perempuan tertentu. Peneliti dapat memilih siapa saja untuk mengisi kota tersebut. Teknik ini mirip dengan stratified sampling, tetapi pemilihan responden tidak dilakukan secara acak. Kelebihannya yang pertama, dapat menghemat banyak waktu dikarenakan bisa dilakukan dengan cepat dan biasanya mempunyai batasan waktu. Yang kedua, dapat digunakan dalam penelitian yang probabilitasnya sulit diterapkan. Yang ketiga, dapat memudahkan membuat perbandingan antara kelompok penelitian. Ada juga kekurangan. Yang pertama, kemungkinan meningkatkan risiko bias karena partisipan penelitian tidak diambil secara acak. Penggunaan sampel non-probability dalam penelitian sebelumnya, beberapa peneliti telah melakukan analisis komparatif antara probability dan non-probability sampling. Tidak ada metode yang superior secara universal. Setiap metode memiliki tempatnya tergantung pada konteks dan kebutuhan penelitian. Juga menekankan bahwa probability sampling lebih kuat dalam validitas eksternal, sedangkan non-probability sampling fleksibel dan dapat diakses. Kelemahan utama dari non-probability sampling adalah kurangnya representatif dan kesulitan dalam menganalisasi hasil. Pertimbangan dalam menentukan teknik sampling. Yang pertama, satu, ukuran populasi. Yang kedua, tingkat heterogeneitas populasi. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang keempat, desain analisis statistik. Yang kelima, ketersediaan waktu dan tenaga dan biaya. Ada yang kegunaan sampling. Yang pertama, menghemat biaya. Yang kedua, menghemat tenaga. Yang ketiga, menghemat waktu. Yang keempat, memperoleh hasil yang lebih akurat. Akibat salah dalam penerapan sampling data sampel penelitian, pertama menyebabkan tidak akuratnya keterwakilan. Yang kedua, menyebabkan generalisasi temuan yang berlebihan. Yang ketiga, terbatas presisi. Yang keempat, terjadinya bias apabila sampel tertentu yang terpilih menolak memberikan data. Yang kelima, pemanfaat sumber daya yang kurang efisien. Ada beberapa soal yang saya ambil. Yang pertama, seorang peneliti ingin mengetahui tingkat stres siswa di sebuah SMA dengan jumlah 1.000 siswa. Ia membagi siswa berdasarkan kelas 10, 11, 12, lalu mengambil sampel secara proporsional dari masing-masing kelas. Metode sampling yang digunakan adalah A. Simple random sampling. B. Stratified random sampling. C. Cluster sampling. D. Systematic sampling. E. Plosive sampling. Jawabannya saya pilih adalah B. Stratified random sampling. Karena populasi dibagi menjadi beberapa strata atau kelompok, yaitu kelas 10, 11, dan 12. Lalu diambil sampel yang dari masing-masing strata secara proporsional. Ini adalah ciri khas stratified sampling yang digunakan agar setiap kelompok terwakili.
Yang kedua, seorang peneliti ingin meneliti tingkat pendapatan masyarakat di sebuah kabupaten. Ia secara acak memilih 5 desa dari 20 desa yang ada, lalu meneliti semua warga di desa terpilih tersebut. Metode sampling yang digunakan adalah A. Simple random sampling, B. Stratified sampling, C. Cluster sampling, D. Quota sampling, E. Consequence sampling. Jawabannya adalah cluster sampling, yang dimana peneliti memilih kelompok atau cluster berupa desa, bukan individu secara langsung. Setelah cluster terpilih, semua anggota dalam cluster tersebut diteliti. Ini adalah karakteristik cluster sampling. Soal yang ketiga, seorang peneliti terdiri dari pintu masuk mall dan mewawancarai setiap pengunjung ke 10 yang masuk untuk mengetahui kepuasan pelanggan. Metode sampling yang digunakan adalah A. Simple dan random sampling, B. Systematic sampling, C. Stratified sampling, D. Snowball sampling, E. Progressive sampling. Jawaban yang salah adalah B. Systematic sampling, karena pemilihan dilakukan berdasarkan interval tertentu atau setiap pengunjung ke 10. Ini adalah ciri utama dari systematic sampling, di mana sampel diambil secara berkala dari urutan populasi. Sekian dari presentasi saya. Jika ada tutur kata atau bahasa yang salah ucap, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.